Resistensi insulin. Penjelasan dan dampaknya pada kesehatan. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh manusia menjadi kurang responsif terhadap hormon insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan memiliki peran penting dalam mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Ketika seseorang menderita resistensi insulin, sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, yang berarti tubuh perlu memproduksi lebih banyak insulin untuk mengendalikan kadar gula darah. Ini dapat berdampak serius pada kesehatan seseorang. Mengapa resistensi insulin terjadi? Resistensi insulin dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk 1. Polanya makan yang buruk, konsumsi berlebihan makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan trans, serta makanan tinggi gula dan karbohidrat olah, dapat menyebabkan akumulasi lemak dalam sel-sel tubuh. Ini dapat mengganggu kemampuan insulin untuk membawa glukosa ke dalam sel. 2. Kegemukan obesitas. Orang yang kelebihan berat badan atau obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami resistensi insulin. Sel-sel lemak tambahan dalam tubuh dapat melepaskan zat-zat yang memengaruhi kerja insulin. 3. Genetika. Ada faktor genetik yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengalami resistensi insulin. Jika ada riwayat diabetes dalam keluarga Anda mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi. 4. Kurang aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan resistensi insulin. Aktivitas fisik membantu sel-sel tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin. Dampak resistensi insulin pada kesehatan. Resistensi insulin dapat berdampak serius pada kesehatan seseorang. Dampaknya meliputi 1. Diabetes tipe 2. Resistensi insulin adalah tahap awal dalam perkembangan diabetes tipe 2. Ketika tubuh tidak dapat mengatasi resistensi ini dengan memproduksi lebih banyak insulin, kadar gula darah akan naik dan menyebabkan diabetes. 2. Penyakit jantung. Resistensi insulin terkait erat dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam pembuluh darah, yang dapat mengakibatkan aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, dan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. 3. Tekanan darah tinggi. Resistensi insulin juga dapat memengaruhi tekanan darah. Orang dengan resistensi insulin sering memiliki tekanan darah tinggi, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung. 4. Sindrom metabolik. Resistensi insulin seringkali terkait dengan sindrom metabolik, yang mencakup kombinasi obesitas abdominal, tekanan darah tinggi, kadar lipid darah yang tidak sehat, dan kadar gula darah tinggi. Sindrom ini merupakan prediktor utama diabetes tipe 2. Mengatasi resistensi insulin. Mengatasi resistensi insulin melibatkan perubahan gaya hidup, termasuk perbaikan pola makan dan peningkatan aktivitas fisik. Pola makan yang seimbang, rendah lemak jenuh dan trans, serta tinggi serat sangat membantu. Aktivitas fisik yang teratur juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Penting untuk diingat bahwa resistensi insulin dapat diubah dan dikendalikan dengan perhatian terhadap gaya hidup yang sehat dan makanan yang tepat. Risiko komplikasi serius seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung dapat dikurangi secara signifikan. Konsultasikan dengan profesional medis untuk rekomendasi dan bimbingan yang tepat dalam mengatasi resistensi insulin. Berdasarkan transkripsi pidato Neal Barnard dalam acara Ted Fremont dan penjelasan sebelumnya tentang resistensi insulin, berikut adalah jenis makanan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi untuk mengelola resistensi insulin. 1. Makanan tinggi lemak jenuh dan trans. Hindari makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Ini termasuk daging merah berlemak, makanan olahan seperti sosis dan daging asap, serta makanan cepat saji yang sering digoreng dalam minyak lemak trans. Lemak jenuh dan trans dapat menyebabkan akumulasi lemak dalam sel-sel tubuh dan memperburuk resistensi insulin. 2. Minyak nabati berlebihan. Batasi konsumsi minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sayur, dan minyak lainnya. Minyak nabati mengandung lemak yang dapat memengaruhi kerja insulin, terutama ketika dikonsumsi dalam jumlah besar. 3. Makanan tinggi gula. Hindari makanan dan minuman tinggi gula, seperti minuman bersoda, jus buatan, permen, dan camilan manis lainnya. Gula tambahan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. 4.
Makanan proses. Makanan yang sangat diproses. Seperti makanan cepat saji, makanan ringan, makanan instan, dan makanan siap saji. Seringkali mengandung banyak gula, garam, dan lemak jenuh. Hindari makanan ini karena dapat merusak kontrol gula darah dan memperburuk resistensi insulin. Sebaliknya, fokuskan pada makanan sehat dan seimbang yang rendah lemak, tinggi serat, dan tidak mengandung gula tambahan. Makanan berbasis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan protein nabati adalah pilihan yang baik untuk membantu mengelola resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Selalu konsultasikan dengan profesional medis atau ahli gizi untuk panduan khusus yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Berdasarkan pidato Neal Barnard dalam acara TED Fremont dan penjelasan sebelumnya tentang resistensi insulin, berikut adalah jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau diperhatikan dalam mengatasi resistensi insulin. 1. Sayuran. Sayuran hijau, seperti brokoli, bayam, kale, dan asparagus, mengandung serat tinggi dan rendah kalori. Mereka juga mengandung banyak nutrisi, termasuk antioksidan, yang dapat membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. 2. Buah-buahan. Buah-buahan seperti apel, buah beri, jeruk, dan kiwi adalah sumber serat yang baik dan mengandung gula alami yang lebih sehat daripada gula tambahan. Hindari jus buah yang tinggi gula dan lebih suka makan buah utuh. 3. Biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh seperti oatmeal, quinoa, beras merah, dan gandum utuh mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. 4. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang almond, kenari, kacang mete, dan kacang merah mengandung protein nabati, serat, dan lemak sehat. Mereka dapat membantu menjaga kadar gula darah stabil. 5. Protein nabati. Protein dari sumber nabati seperti tahu, tempe, kacang kedelai, dan lentil sebaiknya dipilih daripada sumber protein hewani. Protein nabati cenderung rendah lemak jenuh dan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. 6. Air putih. Konsumsi air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan dan membantu tubuh dalam mengatur gula darah. 7. Konsumsi serat. Makan makanan tinggi serat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Serat membantu melambat penyerapan glukosa, yang menghindari lonjakan gula darah yang cepat. 8. Pola makan seimbang. Selain memperhatikan jenis makanan, penting juga untuk menjaga pola makan seimbang. Hindari makan berlebihan dan perhatikan ukuran porsi makanan Anda. 9. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur juga merupakan faktor penting dalam mengatasi resistensi insulin. Olahraga membantu tubuh lebih responsif terhadap insulin. Perubahan pola makan dan gaya hidup yang sehat dapat membantu mengelola resistensi insulin dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang terkait, seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Konsultasikan dengan profesional, medis atau ahli gizi untuk panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kesehatan Anda.